Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kembali membahas soal-soal P3K tahun 2022. Karena banyak request di kolom komentar maupun DM Instagram untuk dibahas part berikutnya. Yang akan saya bahas kali ini, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kisi-kisi terbaru part keempat. Soal yang pertama, pertanyaannya, Anda mengalami kegagalan dalam sebuah proyek pekerjaan. Apa yang akan Anda lakukan? Kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Mencari dengan seksama siapa yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. D. Merenung dan menyesali dengan rasa sedih. Atau E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Teman-teman perlu diingat jika menemukan jenis soal seperti ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa termotivasi Anda untuk terus berprestasi walaupun mengalami kegagalan. Teman-teman pasti sudah mengetahui jawaban yang tepat adalah C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. Jika teman-teman memiliki jawaban lain, silakan tulis di kolom komentar. Anggap saja kita saat ini sedang diskusi. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Dalam sebuah rapat, Anda mengajukan sebuah usulan. Namun, usulan tersebut ditolak oleh atasan Anda karena menurutnya kurang tepat. Sikap Anda adalah, sebelum memilih jawaban yang tepat, teman-teman harus tahu bahwa soal tersebut bertujuan untuk melihat semangat kreativitas serta inovasi yang ada dalam diri teman-teman. Sekalipun kreativitas serta inovasi teman-teman tersebut mendapatkan penolakan. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Merasa kecewa? B. Saya menyanggah dengan beberapa pembenaran agar usulan saya diterima. C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. D. Merasa sudah terbiasa dengan penolakan. Atau E. Tidak apa-apa karena bagi saya mengemukakan usulan saya sudah terlihat aktif terhadap pembahasan rapat. Teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Dengan begitu, teman-teman bisa lebih berkreativitas serta berinovasi. Sebelum dilanjut, mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa soal yang saya bahas di sini adalah soal bagian dari Ayo P3K. Jika teman-teman ingin mengikuti seleksi P3K di tahun ini, saya sarankan untuk segera mendaftar di Ayo P3K sekarang juga. Contohnya, paket yang saya beli adalah paket khusus manajerial dan sosiokultural. Harganya tentu sangat murah karena ini gratis full akses selama 12 bulan. Kabar baiknya, teman-teman akan mendapatkan potongan harga yang lebih murah lagi jika memasukkan kode Andri96F sebelum melakukan checkout. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan dan saya pin di kolom komentar atau teman-teman bisa mengeceknya di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi, daftar di Ayo P3K sekarang juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, demi kelancaran meeting besok, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, ingat teman-teman bahwa di dalam dunia kerja manapun harus mengutamakan integritas serta kerjasama. Posisinya di sini teman-teman harus mampu bertindak sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Dalam bekerja sama, tentunya teman-teman juga harus berpartisipasi dalam kelompok kerja. Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat adalah, apakah A. Pulang secara diam-diam agar teman tidak mengetahui. B. Pulang lebih cepat dengan berpura-pura sakit. C. Lembur hingga pekerjaan selesai. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Atau E. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Untuk jawaban A dan B sudah pasti salah, begitupun dengan jawaban C. Karena di sini posisinya teman-teman sudah memiliki janji yang harus ditepati, tetapi di sisi lain ada atasan yang meminta untuk kerja lembur. Tentunya jawaban C juga bukan jawaban yang tepat, dan ada jawaban yang sedikit membingungkan antara D dan E. Tetapi kita harus memilih salah satu jawaban yang tepat.
Jika harus memilih antara jawaban D atau E, maka akan saya pilih jawaban D, yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantarkan ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Jadi, saya bisa tetap menunaikan janji saya kepada ibu, serta tetap patuh pada tugas pekerjaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, terdapat sebuah inventaris kantor yang rusak. Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah, ini menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya teman-teman. Jika dalam soal sebelumnya diperlukan integritas serta kerjasama, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi. Untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi, teman-teman diperlukan untuk berkomunikasi secara asertif, baik itu dalam komunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini tujuannya untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, ataupun kompleks. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. menanggapi pernyataan dari siapapun tentang isu tersebut, B. saya akan berupaya menemukan penyebar isu tersebut dan membuat perhitungan dengannya, C. berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, D. meminta pertimbangan rekan kerja yang dekat dengan saya, atau E. saya akan membiarkannya saja karena nanti akan hilang sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam hal ini teman-teman diperlukan komunikasi. Dan jawaban yang tepat adalah C. berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, terkadang saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah, nah ini adalah pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan dunia kerja. Teman-teman pasti sering sekali merasakan hal ini. Tetapi ingat, teman-teman dituntut untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan, B. meminta izin atasan untuk makan, C. meminta teman menggantikan pekerjaan saya sebentar, D. pergi ke warung terdekat untuk membeli makan, atau E. memesan makanan secara online dan makan ketika makanan telah tiba. Ingat teman-teman, soal ini adalah soal yang menguji orientasi Anda dalam bekerja. Dalam bekerja tentunya kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam memenuhi standar kerja. Dan teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang tepat adalah A. menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak Anda sedang sakit. Maka sikap Anda, teman-teman, ini adalah soal yang berkaitan dengan integritas, di mana dalam bekerja kita dituntut untuk mampu bertindak sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. segera bergegas kembali ke rumah, B. pekerjaan kantor lebih penting, C. sudah ada istri di rumah jadi tetap di kantor, D. memastikan kondisinya terlebih dahulu, bila anak sakit parah maka segera kembali ke rumah, atau E. memberitahu istri bahwa Anda sedang lembur dan belum bisa pulang. Tentunya pekerjaan dan keluarga adalah prioritas ya teman-teman. Tetapi dalam pekerjaan kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Tetapi kondisi tersebut juga tidak menyebabkan akibat yang fatal. Dalam kondisi ini, jawaban yang tepat adalah D. Memastikan kondisinya terlebih dahulu, bila anak sakit parah maka segera kembali ke rumah. Nah, jadi teman-teman harus memastikan kondisinya terlebih dahulu. Next, kita lanjut ke satu soal terakhir. Pertanyaannya, saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan, tapi kekurangan dana dan berencana mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat. Apakah A. tidak apa secukupnya saja? Tentunya ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. B. memilih diam karena sebenarnya Anda tidak sepakat. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Apakah C. menghimbau agar patungan saja? Kita tandai untuk jawaban ini. Apakah D. menolak dengan lantang? Ini juga kita tandai. Atau E. tidak bersedia ikut? Ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawabannya antara C atau D.
Teman-teman jika teliti pasti sudah tahu jawabannya karena jenis soal seperti ini adalah soal yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu yang berkaitan dengan komunikasi. Dalam berkomunikasi, teman-teman harus menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, ataupun pemahaman yang sama. Jadi, perlunya berkomunikasi di dalam dunia kerja dalam hal apapun itu. Bentuk komunikasi yang baik di sini bisa berupa himbauan. Dan teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Menghimbau agar patungan saja. Oke, sementara itu saja soal yang saya bahas hari ini. Apabila teman-teman menginginkan saya untuk lanjut ke part selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman ada permintaan soal apa yang ingin saya bahas di channel ini. Silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.